Puji Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Dan kita datang ke tempat ini dengan satu tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada di sini dengan semangat, dengan tubuh yang sehat. Kami mau membawa hidup kami untuk beribadah, memuliakan Tuhan, meninggikan, mengagungkan Allah. Sebab oleh karena Engkau kami ada sampai hari ini, dan oleh Engkau pula kami boleh memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, untuk kami dapat menopang kehidupan kami, dan kami pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan berkati semua umat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah melalui ibadah kami, hidup kami semakin diperbaharui, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami kemenangan dari semua persoalan duniawi, sehingga kami melihat Allah dengan jelas, dan kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami membuka ibadah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan semangat ya. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakanlah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berserah
haleluya. Ya Tuhan, ini hidup kami. Sesungguhnya Engkaulah yang ampuni atas hidup kami ya Tuhan. Dan oleh karena perkenanan-Mu kami ada sampai hari ini. Oleh karena belas kasihan-Mu kami hidup. Dan kami mempunyai kesempatan untuk menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus, Allah yang mulia dan agung. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu supaya hidup kami terus diperbaharui oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, beri kami hikmat kemampuan untuk mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Melalui firman yang kami dengar pada kesempatan ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, singkapkan rahasia firman-Mu. Sebab dari firman-Mu kami hidup dan kami mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kiranya kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau kita kembali belajar firman Tuhan. Sebab firman itu memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Kita mungkin punya kepuasan dalam hal-hal yang kita kejar di dunia ini. Kita juga mungkin bisa mengalami kebahagiaan dari harta duniawi yang kita kejar, yang kita peroleh. Tetapi kali ini saya mau memberitahukan hal yang lebih dari sekedar itu. Amin. Yaitu tentang firman Tuhan. Hari ini saya membagikan firman Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitabnya dengan baik. Saya mau kita bacanya bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, kita akan bergantian hingga ayatnya yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya wafatlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terpaku kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kegagahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Janganlah nangis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengetahui satu hal, bahwa Yesus itu juga manusia 100% seperti kita. Jadi dia juga itu bisa lapar, bisa haus, bisa kecewa, bahkan bisa sakit hati mungkin, bahkan bisa egois, bisa seperti itu. Artinya apa yang menjadi sifat manusia, Yesus juga manusia. Jadi bisa semua yang dilakukan oleh manusia, tetapi beda, Yesus memutuskan untuk tidak melakukan itu. Itu perbedaannya. Jadi jika demikian, berarti Yesus juga bisa mengalami apa yang kita alami. Di dalam bagian lain dalam Alkitab ini, Yesus pernah berkata kepada muridnya ketika mereka mengadu kepada Yesus, berkata demikian, "Tuhan, kami sudah berdoa, tetapi setan ini tidak lari dari orang ini." Yesus bilang apa?
jenis ini tidak bisa dengan berdoa saja, tetapi harus dengan berdoa dan berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kali ini saya akan membagikan tema firman Tuhan, yaitu kekuatan besar di balik doa puasa Yesus. Ini yang harus kita ketahui, yaitu kekuatan besar di balik doa puasa Yesus. Nah, dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya, ketika mereka bertanya, Tuhan, kenapa setan yang nggak lari? Kami sudah usir dia. Yesus bilang, jenis ini tidak bisa dengan doa saja, harus dengan puasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan memberitahukan lebih dari sekedar musir setan tentang doa puasa, yaitu tentang peristiwa yang Yesus alami dalam nas yang kita baca tadi, yaitu Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kita langsung saja belajar firman Tuhan ini secara perlahan-lahan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di mana Yesus dibawa roh ke padang gurun. Padang gurun itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada. Air tidak ada, yang ada batu dan tanah yang gersang. Nah, di situ Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan Alkitab yang kita baca tadi mengatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Di padang gurun lapar. Tidak ada makanan di situ. Air pun tidak ada. Pohon-pohon hijau pun tidak ada. Yang ada hanya tanah yang tandus, batu-batu kerikil dan lain sebagainya, dan pasir yang sangat panas. Nah, Bapak Ibu, menariknya, ketika dia dalam posisi lapar setelah puasa, tiba-tiba iblis datang dan mencobai dia. Katanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bapak Ibu tahu, roti itu adalah makanan pokok orang Timur Tengah waktu itu, bahkan sampai sekarang. Kalau kita di sini, makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Iblis minta kepada Yesus supaya Yesus mengubah batu itu menjadi roti. Nah, iblis ini betul-betul mengambil kesempatan di tengah-tengah situasi Yesus yang lapar. Seolah-olah iblis berpikir mungkin tidak punya alasan dia untuk menolak apa yang saya katakan, karena dia sedang lapar. Pasti dia lakukan nanti, karena dia bisa melakukan itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan situasi ini sangat tipis sekali untuk dia lakukan atau tidak. Iblis bilang, oh, kamu tidak punya alasan untuk menolak perintahku. Pasti kamu melakukan. Buktinya engkau lapar dan engkau butuh makanan saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari situasi atau bagian ini, saya mau kasih tahu satu hal. Terkadang apa yang kita butuhkan bukanlah yang kita perlukan. Terkadang apa yang menjadi terdesak untuk kita miliki, sebenarnya bukan itu yang harus kita kejar. Bukan itu yang harus kita ambil. Nah, ketika Yesus dalam posisi lapar, tentu yang dia butuhkan bukan ceramah, tapi makan. Betul nggak? Tetapi justru makanan itu tidak dipilih oleh Yesus. Dia katakan apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makanan yang seharusnya aku miliki saat itu nggak terlalu penting dibanding firman Allah, dibanding perkataan Allah, dibanding apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal yang luar biasa di dalam doa puasa Yesus. Jadi setelah doa puasa, yang dia jumpa adalah setan atau iblis mencobai dia. Tetapi doa puasa itu memiliki pengaruh yang luar biasa, sehingga Yesus mampu menapis apa yang harus dia perlu hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk firman Allah, hanya untuk mendengar perkataan Allah. Tetapi iblis ini merasa, oh, oke, kau lolos dari sini. Dia bawa lagi Yesus ke atas bubung bait Allah. Itu bait Allah itu tinggi. Dan dia katakan dia selanjutnya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan menatang engkau di tangannya, sehingga engkau tidak terantuk kepada batu.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini pun Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bahkan yang terakhir, di sini iblis membawa dia ke atas sebuah gunung dan melihatkan semua kerajaan dunia dan seluruh kemegahannya. Sebut saja yang Bapak Ibu tahu tentang kemegahan dunia yang paling penting. Ya, jabatan, rumah mewah, mobil bagus mungkin, punya berhektar-hektar tanah mungkin, punya sawit banyak atau apa, atau punya toko besar, apartemen di mana-mana, ya anggap saja itu. Dan iblis suruh Yesus, lihat itu semuanya, lihat tuh apartemen, mobil mewah semuanya, aku berikan kepadamu. Yang penting kau menyembah aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini pun Yesus mampu menampis itu. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita dari 3 peristiwa ini, yaitu kekuatan di balik doa puasa Yesus, bukan sekedar ngusir setan seperti yang murid-muridnya pernah ngomong sama Yesus. Ini nggak bisa lari setannya Tuhan. Tuhan bilang ini tidak bisa dengan doa, tapi harus dengan puasa. Tetapi kali ini saya ingin kita melihat bersama-sama tentang pengaruh atau kekuatan yang besar ketika doa dan berpuasa, bukan sekedar mengusir setan. Kalau mengusir setan itu sepertinya sudah biasa orang lakukan. Semua hamba Tuhan banyak yang mengusir setan. Yang pertama yang saya mau kita perhatikan baik-baik adalah bahwa di balik doa puasa Yesus, dia memiliki kekuatan besar untuk taat kepada Allah. Karena ketaatan itu, Bapak Ibu, bukan perkara yang ringan, bukan. Itu perkara yang sangat sulit. Jangankan kita taat kepada Tuhan, taat untuk melakukan tugas-tugas di sekolah kalau anak sekolah, atau tugas-tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga contohnya, itu pun kadang nggak bisa. Atau taat hidup sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, itu pun sulit. Betul atau tidak betul? Ya, ketaatan itu bukan perkara mudah. Apalagi berbicara tentang taat kepada Tuhan. Tetapi di sini saya mau beritahu suatu hal yang sangat luar biasa. Di balik doa puasa Yesus sebagai manusia, dia mampu taat kepada Allah. Dari awal iblis mencobai dia supaya mengubah batu menjadi roti, di mana pada saat itu Yesus sangat lapar dan butuh makan. Kalau kita lapar pasti butuh makan, bukan diceramahi. Tetapi Yesus justru bilang, aku butuh firman daripada makan. Bapak Ibu, bisakah kita seperti itu? Di saat kita membutuhkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan kita, tetapi kita justru menolaknya. Yesus lebih memilih taat kepada Tuhan daripada dia harus mengisi perutnya dengan roti. Dia memilih taat kepada Allah meskipun dia harus kelaparan. Dia lebih memilih taat kepada Allah meskipun dia tersiksa tubuh jasmaninya karena lapar. Lapar itu menyiksa nggak? Menyiksa pasti. Tetapi Yesus lebih memilih taat kepada Allah dan tidak memusingkan dirinya yang lagi lapar. Bahkan haus mungkin waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan itu adalah suatu kekuatan yang besar dan perlu ada spiritual yang luar biasa di balik. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia melewati puasa 40 hari 40 malam. Dan yang kedua adalah kekuatan besar di balik doa dan puasa yang Yesus lakukan, dia konsisten. Konsisten dengan apa yang menjadi tujuan dia ada di dunia. Dia tidak mengambil kesempatan untuk membuat pertunjukan ketika iblis suruh dia jatuh ke bawah. Itu kan tontonan yang menarik. Jatuh, selamat, oh hebat. Nah, Bapak Ibu, di sini mengajarkan bahwa di balik doa puasa Yesus, dia memiliki kekuatan untuk konsisten. Dia tidak pelin-pelan, dia tidak ya dan tidak, tetapi ya, tidak, tidak. Jika Yesus ya Yesus, jika Tuhan ya Tuhan, jika hantu ya hantu. Seperti itu, tidak boleh hantu. Tidak boleh, harus Tuhan saja.
Dan Yesus di sini betul-betul konsisten. Dia memiliki ruang, dia disediakan fasilitas untuk membuat pertunjukan oleh iblis, yaitu dengan cara jatuhkan diri dari atas bait suci, di mana di situ banyak orang, supaya orang sorakin dia, karena pasti memang kalau Yesus lompat, pasti tidak akan jatuh dan tergeletak, karena dia juga adalah Tuhan. Tetapi dia tidak mengambil kesempatan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengambil kesempatan untuk membuat pertunjukan untuk dianggap hebat atau luar biasa, itu bukan hal yang baik. Dan Yesus mampu menapis hal itu, karena Yesus bisa saja melakukan itu. Tetapi dia mampu menolak hal itu, sehingga dia tetap melakukan apa yang menjadi tujuannya. Ini adalah kekuatan besar, ya. Dan itu hanya bisa dilakukan orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, bukan saja dengan doa, tapi dengan berpuasa. Dan yang terakhir adalah Yesus memilih bukan apa yang menjadi kesukaan manusia pada umumnya. Di bagian terakhir dari nas ini, di mana iblis menawarkan kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iblis menyuruh Yesus hanya menyembah saja, semuanya ini jadi milikmu. Bayangkan. Saya juga mengingatkan satu hal buat kita dari nas ini. Hati-hati dengan terobsesi dengan harta duniawi. Hati-hati. Karena bisa jadi kita sedang membawa diri kita kepada harta duniawi yang suatu saat dunia ini hilang bersama semua yang ada di dalamnya. Pasti. Nah, dalam hal ini Yesus diberi pilihan. Ayo sembah aku, supaya semuanya ini beri menjadi milikmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Yesus memilih bukan harta duniawi, tetapi dia memilih untuk menyembah Allah, sehingga dengan demikian dari peristiwa ini memperlihatkan satu hal yang sangat prinsip. Kalau semua kerajaan dunia dan kemewahannya tidak Tuhan pilih, itu berarti Tuhan yang dia pilih melebihi itu semua. Amin. Berarti harta duniawi dan seluruh kerajaannya tidak bisa dibandingkan dengan Allah yang kita percaya. Tidak bisa. Karena Yesus itu juga manusia, sama seperti kita. Jadi dia bisa harta duniawi. Oh iyalah, bagus aku pilih itu. Tetapi Yesus tidak memilih itu. Kenapa? Karena tentu harta dan kerajaan dunia tetap rendah dibanding Tuhan. Itulah sebabnya siapa yang akan membaca nas ini, kalau dia memiliki pengetahuan dari Allah, pasti dia membuat kesimpulan bahwa pasti Allah lebih hebat dari kerajaan dunia. Pasti Allah lebih baik dari semua harta dunia. Buktinya Yesus tidak memilih harta dunia. Buktinya Yesus tidak mau menyembah iblis untuk mendapat perkara dunia. Mungkin dia tinggal sujud aja waktu itu sudah selesai, dapat sudah dia. Tetapi itu tidaklah Tuhan pilih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan untuk mampu melihat hal ini, Paulus pernah berkata begini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan hanya orang yang mau diperbaharui akal budi dan hati nuraninya yang mampu mengatasi hal ini. Dan tentu orang ini orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dia tidak cukup kalau berdoa saja, dia berpuasa di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dia melakukan apa yang tidak dilakukan manusia pada umumnya, hanya untuk Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang sama dengan Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun yang kita cita-citakan di dunia ini yang sama dengan Tuhan yang kita percayai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua orang mengejar kemewahan, kebahagiaan, damai sejahtera, tapi semua orang mencarinya di tempat yang salah, di tempat yang tidak benar, sehingga yang dapat adalah kerusakan, kehancuran, keretakan, hancur berantakan. Dan tetap saja dia cari di sana. Padahal kemewahan dan sukacita kesempurnaan itu ada di dalam Tuhan.
Dan kisah Tuhan Yesus dalam hal puasanya ini menggambarkan satu hal yang sangat prinsip dan mudah untuk dilihat, yaitu tidak ada yang sama seperti Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memilih bukan perkara duniawi. Seandainya dia pilih waktu itu bisa, tetapi dia tidak memilih itu. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita yang mendengar firman Tuhan ini adalah suatu teladan, suatu contoh buat kita, bahwa perkara duniawi semewah apapun dia, tetap tidak sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya waktu yang kau korbankan, tenaga, pikiran, bahkan keuangan yang kau korbankan untuk kerajaan Allah, Tuhan bayar lunas. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat terbatas, namun punya Allah yang tidak terbatas. Kami memiliki kekurangan dan kelemahan, namun kami beriman kepada Allah yang maha kuasa, yang hebat, dahsyat, dan ajaib. Harta duniawi tidak kami miliki, tapi kami memiliki keyakinan yang dahsyat. Tuhan yang mulia, Bapa yang kekal, Raja semesta alam. Kepadamu kami beriman ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada kesempatan ini membuat iman keyakinan kami semakin kokoh dan kuat, bahwa bukanlah sebuah penyesalan ketika kami membuat keputusan mengikut, percaya, beribadah, dan melayani Tuhan. Sebab Tuhan tidak sama dengan harta duniawi, tidak sama dengan kemewahan duniawi, tidak sama dengan kerajaan duniawi. Allah yang kami percaya di atas segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu ini terbatas, namun saya percaya Allah yang tidak terbatas akan menyempurnakan firman-Nya bagi setiap kami, sehingga tidak satu pun dari kami terlewatkan dari jamahan dan sentuhan kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman ini. Biarlah kami memiliki kemampuan, kuasa dan Allah untuk menjalani hidup ini takut dan gentar kepada Allah, taat kepada Tuhan, mengasihi Allah, sehingga semua waktu yang Kau berikan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.